Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang insyaallah akan disusul dengan sholat isya pula. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih pada bab qaul masya Allah wa syi'ta, yaitu ucapan kata-kata masya Allah wa syi'ta. Kita masuk ke sebuah hadis yang baru, yaitu wal ibni Majah anit Tufail akhi Aisyah radhiyallahu ummiha qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud qultu innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna Uzairu ibnullah qalu wa antum la antumul qaumu laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Summa marartu binafarin minan nasara faqultu innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna al-masihu ibnullah qalu wa innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu qala hal akhbarta biha ahadan? Qultu na'am. Qala fahamidallah wa asna alaih summa qala amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kada wa kada anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allahu wahdah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah, kita lihat hadis ini secara makna dulu, ya. Bahwasanya perkataan diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya dari Tufail, saudara Aisyah, ya, melalui jalur ibunya. Qala ra'aitu, bahwasanya dia melihat, bahwasanya si Tufail di sini bercerita, ya, bahwasanya dia bermimpi dia bertemu dengan beberapa orang Yahudi. Kemudian dia mengatakan kepada orang Yahudi tersebut, sesungguhnya kalian ini adalah suatu kaum jika seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Maka dijawab oleh orang Yahudi itu, ya, bahwasannya dan antum pun sama, ya, kalian juga bahwasannya suatu kaum jika kalian tidak mengatakan, atau ya jika kalian tidak mengatakan, yaitu masya Allahu wa syaa Muhammadun. Kemudian kemudian aku berjalan lagi, Tufail bercerita dalam mimpinya, kemudian aku berjalan lagi bertemu dengan sebagian orang Nasrani. Maka aku katakan, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum jika kalian tidak mengatakan bahwasanya Masih itu adalah putra Maryam. Maka mereka menjawab, kalian pun sama wahai kaum muslimin. Kalian akan menjadi suatu kaum jika kalian tidak mengatakan masya Allahu wa syaa Muhammad. Kemudian pada pagi harinya aku kabarkan dengannya, yaitu orang-orang aku kabarkan. Kemudian aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kabar tersebut, berita tersebut. Maka Nabi bertanya, apakah engkau sudah memberikan kabar bagi yang lain? Apakah engkau menceritakan mimpi ini kepada yang lain? Maka dia mengatakan, Tufail, iya. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau mengatakan,
bertahmid, memuji Allah, kemudian mengulang lagi memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan amma ba'du. Sesungguhnya Tufail melihat dalam mimpinya, yaitu memberikan mengkabarkan terhadap apa-apa yang telah dikabarkan kepada kalian, dan kalian sesungguhnya telah mengatakan sesuatu kalimat, kalimat yang mana kalimat tersebut melarang aku untuk melarang aku dari ini dan itu, dan janganlah kalian mengatakan, dan aku anhakum anha, dan sesungguhnya aku melarang kalian untuk mengatakan seperti itu. Jangan kalian mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad, tetapi katakan Masya Allahu wahdah, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri tanpa kehendak Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis ini diriwayatkan bahwa yaitu Tufail. Siapa itu Tufail? Bahwasanya Tufail itu adalah saudaranya Aisyah melalui jalur ibunya. Melalui jalur ibunya. Ini dibahas di dalam Islam. Jadi ada namanya akhun, saudara sekandung, ada saudara seibu, ada saudara sebapak. Ini harus dipisah di dalam Islam. Harus dirincikan. Kenapa? Nanti berkaitan tentang permasalahan perwalian, baik wali nikah dan sebagainya, dan permasalahan ilmu warisnya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya ini sangat penting dalam dunia ilmu waris. Terlebih sekali lagi, ilmu waris ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu waris ini adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah ilmu yang paling pertama kali dicabut oleh Allah. Paling pertama dicabut. Maka pembahasan waris kita temukan hampir tidak pernah atau jarang diadakan di masjid. Memang untuk pembahasan masalah waris itu lebih mengena adalah dibuat semacam kelas. Dengan orang-orang yang memang ingin belajar permasalahan masalah waris. Tidak dibuat semacam ini, apalagi dibuat daurah tentang masalah waris. Antum pernah dengar daurah fisika 2 hari? Ini masalah waris, bukan. Berbeda waris. Waris itu adalah rumus dan hitung-hitungan. Maka di sini butuh waktu yang agak sedikit lama. Kalaupun seandainya bisa dikerjakan selama 2 hari, 3 hari, Masya Allah. Tapi pada kenyataannya memang ilmu waris adalah ilmu yang sebagaimana Allah sudah katakan yang paling pertama kali dicabut. Ini adalah ilmu yang sangat-sangat spesial. Yang mana ilmu ini hampir, kalau di sekolah biasa tidak akan pernah ketemu tentang permasalahan waris. Kalaupun dibahas di masjid, pasti tidak akan pernah menusuk, artinya tidak akan pernah menajam. Paling hanya dibahas secara umum. Kalaupun kita memahami paling masalah waris, paling masalah waris kita tok. Warisan kita saja. Saya dapat berapa bagian. Kalau pas tidak dapat warisan, tidak ada warisan, tidak mungkin dia tanya. Maka dari itu, sekali lagi silahkan antum kalau ingin pelajari waris, banyak para asatidahnya. Di sini ada Ustadz Uji, ada Ustadz Mujib, kemudian ada lagi Ustadz Fauzi, kemudian ada Ustadz Huzaifah. Itu mereka insya Allah bisa semua. Memang harus dibuatkan kelas tersendiri kalau untuk permasalahan waris. Kenapa? Berkaitan dengan ini. Jadi dalam Islam sangat dijelaskan siapa saudara sekandung, siapa saudara seayah, siapa saudara seibu. Kalau kita kan hanya mengenal dengan istilah saudara tiri. Semuanya dikatakan tiri. Tapi kalau dalam Islam semuanya ini dirinci. Ini jamaah rahimakumullah. Maka di sini dikatakan bahwasanya Tufail itu adalah akhu Aisyah li ummiha, saudara seibu. Qala, dia mengatakan apa? Berarti di sini dia ro'aitu, dia bermimpi. Bahwasanya dia bermimpi, dalam mimpinya
Bertemu apa? Ala nafarin minal yahud. Nafar itu adalah jumlah antara 3 sampai 9. Ya, kalau disebutkan nafar itu berarti antara 3 sampai 9. Beberapa orang Yahudi yaitu bahwasanya apa? Atba'u Musa. Ya, yaitu apa? Pengikut Nabi Musa. Dia mengatakan apa? Bahwasanya kepada orang Yahudi itu, kultu, sesungguhnya kalian apa namanya? Kalian ini adalah suatu kaum jika kalian tidak mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Ya. Uzair adalah huwa rajulun salih. Yaitu beliau adalah seseorang yang soleh. Idda'a al-yahud. Yang disangka. Ya, diakui bahwasannya Uzair ini adalah anaknya Allah. Jadi ini orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anaknya Allah. Padahal di dalam Islam Uzair itu adalah rajulun soleh. Beliau bukan seorang nabi, beliau hanya orang yang soleh, sebagaimana Luqmanul Hakim dan sebagainya. Ya, Uzair sama juga, beliau adalah anak yang orang yang soleh. Ya, kenapa dikatakan dia sebagai ibnullah, dikatakan sebagai anak Tuhan? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Uzair ini adalah hidupnya di zaman setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada waktu itu suku Amalik ya menguasai daerah Palestina. Ya, jadi sehingga para ulama-ulama yang waktu itu yang hafal-hafal Taurat, begitu pemuka-pemuka juga dibantai, sebagian dibantai, ada sebagian ditawan. Nah, Uzair adalah termasuk orang yang selamat dari pembantaian ya dan tawanan tersebut. Maka Uzair di sini ya menangis. Ya, banyak menangis. Kenapa? Sampai matanya itu ya istilahnya bengkak gitulah. Karena banyaknya menangis. Apa yang ditangisi? Karena pemuka-pemuka agama, ya tokoh-tokoh agama ini pada dibantai dan ada yang ditawan. Sehingga beliau merasa bahwasanya tidak ada yang bisa ngajarin Taurat lagi. Berarti Taurat ini tandanya akan hilang. Maka saat itu Uzair kan terus menangis. Nah, pada suatu saat atau suatu hari dia berjalan melewati sebuah kuburan, maka di sana ada seorang wanita. Seorang wanita yang sama juga sedang menangis. Menangis karena apa? Di kuburan itu. Ya, ada keluarganya yang meninggal. Dia mengatakan apa? Perempuan itu mengatakan, siapa lagi yang akan memberikan makan aku, yang memberikan pakaian aku? Uzair lewat waktu itu. Maka ditegur sama Uzair. Terus, sebelum suamimu ada, siapa yang memberikan kamu makan dan siapa yang memberikan kamu pakaian? Dia mengatakan Allah. Ya kalau begitu artinya ya sudah, tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Tidak usah menangis gitu loh. Maka orang perempuan tadi akhirnya apa? Ngebalik. Ditanya, Uzair kan ketahuan di sana menangis disebabkan karena meninggalnya karena hilangnya para pemuka agama dari Bani Israel. Maka perempuan itu mengatakan, terus sewaktu Taurat itu belum ada, atau siapa yang mengajarkan Taurat itu kepada Nabi Musa? Ya, apakah pemuka agama ini atau Bani Israel dan sebagainya? Ya Allah. Ya, kenapa kamu juga menangis? Bukankah yang mengajarkan Taurat itu adalah Allah? Dari sini dia mulai berpikir, oh iya, kenapa saya menangis? Semuanya yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan nasihat kepadanya, nanti kamu harus pergi ke suatu sungai. Nanti sana kamu mandi, kemudian melaksanakan sholat. Nanti kamu akan bertemu dengan orang tua. Kalau kamu disuguhi makan, dimakan. Sana dia melaksanakan nasihat itu. Kemudian bertemu dengan orang tua, dikasih makan. Dikasih makan semacam
sesuatu yang seperti bentuknya bara api yang besar-besar dimasukkan 3 kali suapan. Setelah dimasukkan 3 kali suapan itu, Uzair hafal Taurat. Kemudian setelah hafal Taurat dia balik ke Bani Israel mengatakan aku telah hafal Taurat. Maka Bani Israel mengatakan masa. Akhirnya dituliskanlah Taurat itu, ya, dengan hafalannya tadi dituliskan. Kemudian ternyata Allah berikan bahwasanya tadi pembesar atau pemuka-pemuka agama yang pernah ditawan itu dibebaskan. Kemudian diberitahukan oleh Bani Israel bahwasanya si Uzair ini hafal Taurat, benar apa enggak? Maka diambilkanlah, bahwasanya ini kan sudah diselamatkan, sudah dikeluarkan dari tawanan. Kemudian diambilkan Taurat yang disimpan di puncak-puncak gunung. Dicocokkan. Pas enggak ini? Ternyata subhanallah pas. Disitulah anggapannya bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah. Kalau seperti ini enggak mungkin bisa. Enggak ada yang bisa menghafal Taurat. Ya. Enggak bisa dipelajari dan sebagainya kecuali dia mendapatkan wahyu dan sebagainya. Maka ini berarti ini utusan Allah. Oh ini anaknya Allah, Allah lahirkan dan sebagainya. Maka dikatakanlah bahwasanya Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah dengan berbagai macam versi tentang cerita kenapa dianggap sebagai seorang Tuhan. Namun yang ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian wahada min kadzbihim. Ini adalah termasuk kedustaannya Bani Israil, kedustaannya orang-orang Yahudi. Wa huwa kufrun sharih. Ini adalah kekufuran yang sangat-sangat jelas. Wal Yahudi lahum masalib katsirah. Padahal kalau kita lihat kekurangan orang Yahudi, ya, aib-aibnya orang Yahudi itu sangat-sangat banyak, bukan hanya ini saja. Ya, sampai dia mengatakan kepada Nabi Musa, lan nu'mina hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah. Ditantangi Nabi Musa. Ya, kalau kami melihat Allah baru kami beriman. Kalau tidak melihat, tidak mau beriman. Seakan-akan bahwasanya Tuhan butuh sama Yahudi. Padahal yang butuh Tuhan adalah manusia itu sendiri. Maka Allah kirimkan api sehingga membinasakan mereka. Kemudian bahwasanya para nabi juga sering dipermainkan. Ya begitu juga bahkan terjadi pembunuhan kepada para nabi. Ini adalah aib-aib atau kesalahan-kesalahannya orang Yahudi. Namun yang terbesar lakin khussat hadihi, kenapa disebutkan Uzair adalah anaknya Allah, min a'zamiha, inilah yang terbesar. Ya, dari kesalahan atau aib-aib mereka, wa ashharuha, dan yang paling terkenal indahum, di sisi mereka. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika di dalam mimpi itu Tufail mengatakan bahwasanya engkau ini akan menjadi suatu kaum jika kalian tidak mengatakan bahwasanya Uzair adalah putranya Allah. Dibaliklah kemudian kalian justru orang Islam masih mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammadun. Sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Akhirnya dia berpindah. Kemudian Hada syirkun asghar. Ini adalah termasuk syirik kecil. Li'anna sahabah alladhi qalu hada wa la syakka annahum la ya'taqiduna. Bahwasanya perlu diketahui para sahabat mengatakan seperti ini dan tidak diragukan lagi bahwasanya la ya'taqiduna. Mereka tidak berkeyakinan anna masyiatar rasul. Ingat bahwasanya kehendak Rasul musawiyatan li masyiatillah. Itu sama dengan kehendak Allah. Tidak ada yang berkeyakinan seperti itu. Ya, fantaqadu alaihim taswiyatan masyiatir rasul bi masyiatillah wa bil lafzi ma'a azami ma qalahu haula'il yahud fi haqqillahi azza wa jalla. Jadi masya Allah, memang mereka mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Tetapi ingat, tidak ada keyakinan sama tentang kehendak Allah dengan kehendak Muhammad. Tidak ada keyakinan sama. Ya. Kemudian qauluhu, kemudian dia berjalan lagi. Berjalan kemana? Yaitu berjalan bertemu dengan beberapa orang Nasrani. Ya, orang Nasrani, Al-Masih ibnullah.
yaitu dengan mengatakan Isa bin Maryam adalah putranya Allah. Wa summiya masihan bimakna masih. Dinamakan Masih berasal dari kata masih. Masih itu artinya mengusap. Ya, jadi kalau diusap langsung sembuh. Dipegang, disentuh langsung sembuh. Ya, dinamakanlah Al-Masih. Ini sama dengan Masih Dajjal. Dajjal juga begitu. Ya, tapi Dajjal mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Tapi kalau Masih bin Maryam tidak. Ya, ketika beliau mengobati dan sebagainya abros wal akmah, ya, yang berpenyakit ya, maka ketika disentuh oleh beliau maka menjadi sembuh. Beliau mengatakan biidni Rabbi, dengan izin Tuhanku, dengan izin Allah. Tapi kalau Dajjal tidak, Dajjal mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan, maka sama keduanya dinamakanlah Al-Masih. Masaha yamsahu, yang artinya menghapus. Makanya penghapus bahasa Arabnya mimsahatun, mimsahah. Ya. Fahuwa fa'il bimakna fa'il li'annahu kana la misahu da'ahatin illa bari'a biidnillah. Ketika segala penyakit itu disentuh akan menjadi sembuh dengan izin Allah. Kal akmah wal absar wal abros. Wa syaitan la'iba bin nasara. Syaitan di sini bermain-main dengan orang Nasrani. Kenapa? Faqalu huwa ibnullah. Mereka menganggap bahwasannya Isa itu adalah putranya Allah. Li'annahu ata biduni ab. Kenapa? Karena dia datang atau hadir ke dunia ini tanpa seorang bapak. Padahal yang hadir ke dunia ini tanpa seorang bapak bukan hanya Isa, ada lagi, saya lupa namanya. Ada seseorang yang lahir ke dunia ini tanpa melalui proses suami istri, tanpa seorang ayah. Ada. Kalau seandainya itu yang menjadi alasan atau boleh diangkat menjadi Tuhan, seharusnya itu pun boleh. Ya, bahkan kalau dikatakan ruhnya ditiupkan, ini sama peniupan ruh kepada Adam alaihi assalam. Inna masalah Isa kamasali Adam. Permisalan Isa, penciptaan Isa sama seperti penciptaannya Nabi Adam. Khalaqahu min turab, sama diciptakan dari tanah. Ya, tinggal apa? Mengatakan kun fayakun. Sama-sama dengan mengucapkan kun fayakun. Apalagi alasan kok bisa diangkat menjadi Tuhan? Ya, setiap ditimbulkan alasan akan ada orang yang semisal di dalamnya. Maka dari itu bahwasanya orang Nasrani menganggap Isa adalah sebagai putranya Allah, ini adalah sesuatu yang batil. Sama seperti perkataan Yahudi yang mengatakan Uzair adalah putranya Allah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Warruh 'ala rajih inda ahli sunnah. Bagaimana sih ruh? Itu kan dikatakan bahwasanya kenapa dia dikatakan sebagai Tuhan? Karena ruh itu ditiupkan oleh Allah. Warruhu min. Dalam hadis dikatakan dan ruhnya itu dari Allah. Tapi perlu kita perhatikan, ruh dari sini dari Allah bukan termasuk bagian dari Allah, tidak. Jadi berpindah zatnya Allah itu kepada Isa, tidak. Yang dimaksud ruh minhu, ruhnya dari Allah, maksudnya apa? Ya, berbagai macam ruh ini ada. Banyak, Allah itu menciptakan banyak ruh. Yang salah satunya disebutkan Isa pun termasuk ruh dari ruh yang Allah ciptakan. Jadi bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Nasrani, ruhnya di sini bermakna apa? Allah itu ikut pada jasadnya Isa. Padahal di sini terpisah. Ini sebagaimana ruh-ruh yang lain. Hanya diciptakan, ditiup. Bahkan kalau antum baca dalam surat atau dalam tafsir surat Maryam, dikatakan yang meniupkan ruh siapa? Antum tahu? Siapa yang meniupkan ruh? Jibril. Ketika Jibril alaihissalam dirubah bentuknya oleh Allah menjadi seorang laki-laki yang sangat ganteng, bertemu dengan si Maryam, ruh ini ditiupkan. Kemudian apa? Ruhnya ini masuk ke bawah baju bajunya Maryam, kemudian masuk ke dalam, kemaluannya Maryam.
dan masuk ke rahim. Berarti ruh ini ditiupkan melalui siapa? Jibril. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu ruh di sini yang sebagaimana yang rajih inda ahli sunnah bahwasanya zat latifah, dia adalah zat yang sangat-sangat lembut, halus. Tadkhulul jism, dia masuk ke dalam tubuh. Wa tahullu fihi kama yahullul ma fi fitin al-yabis. Sebagaimana apa? Air yang masuk ke dalam tanah yang kering. Bisa antum ambil. Sekarang ada tanah kering, saya masukkan air ke sana, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Airnya akan meresap ke tanah. Bisa antum pegang gitu? Bisa antum ambil airnya? Tidak bisa. Tidak bisa antum mengambil airnya itu saja. Tanahnya juga tidak bisa antum ambil. Itulah yang dikatakan sebagaimana ruh. Walihada yaqbiduha al-malak indal maut. Inilah yang dicabut oleh malaikat. Ketika apa? Ketika kematiannya. Wa tukaffanu wa yas'udu biha wa yarahal insan inda mautih. Ini dilihat ketika proses kematian itu, bahwasanya manusia yang dimatikan oleh Allah, diwafatkan, melihat ruhnya diangkat. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan apa? Ketika ruh itu dicabut oleh malaikat, tabi'ahul basar. Mata itu akan mengiringi, melihat. Jadi jangan antum katakan, waduh ini su'ul khotimah nih. Matanya terbelalak. Memang begitu kematian. Tabi'ahul basar. Mata itu akan mengiringi saat ruh dicabut. Ya, jangan antum katakan, wah kena siksa ada orang ini. Subhanallah, malaikatnya aja kita enggak ngelihat, kita udah mengatakan dia disiksa. Memang begitu yang namanya proses kematian, tabi'ahul basar. Ya, maka dari itu ketika diambil ruh ini, orang tersebut melihat wa yarahal insan inda mautih, ketika dia mati. Fasahih an-nahadat wa in kana ba'dun nas yaqul, sesungguhnya ruh ini adalah bentuknya atau dia adalah zat, memang ada. Namun ketika kita berbicara tentang ruh, ketika Allah bertanya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa itu ruh? Yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, engkau ditanya tentang ruh itu seperti apa sih? Kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah min amri rabbi, yaitu milik perkara siapa? Allah, Tuhanku. Wa ma utitum minnal ilmi illa qalila. Tidaklah kami beri kalian yang namanya ilmu kecuali sedikit. Ayo, siapa yang ngaku ilmunya banyak? Allah sudah mengatakan tidaklah kami memberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Maka ruh indal ahli sunnah bahwasanya dia adalah zat yang sangat-sangat lembut, ya. Dan ada yang mengatakan manusia dia adalah sifat, tidak, walakinnaha laisa kadzalik. Bahwasanya ruh itu tidak seperti itu. Wal hayatu sahih, yang namanya kehidupan betul dia adalah sifat, lakinnar ruh zat, akan tetapi ruh itu adalah dia memiliki zat. Idzan naqulu lihaula in nasara, maka dari itu kita katakan bagi orang Nasrani, innallaha adhafa ruh Isa ilaihi kama adhafal bait wal masajid. Ingat, ketika ruh itu disandarkan kepada Allah, bukan berarti Allah termasuk bagian dari hal tersebut. Ini adalah dalam rangka tasyrif. Apa tasyrif? Pemuliaan. Sebagaimana antum pernah dalam surat surat Asy-Syams, ya, fa'aqaruha fadam naqatullah, ya, fadzabahuha. Ya, naqatullah itu artinya apa? Untanya Allah. Apakah ketika Allah mengatakan untanya Allah berarti Allah masuk dalam bagian tersebut? Tidak. Ini adalah hanya sebagai tasyrif. Masjid dikatakan masjidullah. Apakah Allah masuk dalam bagian tersebut? Tidak. Ini dalam rangka pemuliaan.
Rasulullah, utusan Allah. Ketika disandarkan utusan kepada Allah, apakah Rasul itu semuanya adalah bagian dari Allah? Tidak. Ini dalam rangka tasyrif, pemuliaan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian qaulu falamma asbahtu, ketika di pagi harinya aku kabarkan berita yang aku dapatkan tadi malam, yang aku bermimpi dengannya. Ya, di sini maka diberi kabar, tadi aku malam aku mimpi begini. Diceritakan para sahabat. Maka di sini dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya, hal akhbarta biha ahad? Apakah ada apakah mimpi ini kamu sudah cerita sama yang lain? Ini kan biasa. Kita biasanya begitu, baru mimpi sekali langsung ngomong. Ya, boleh bermimpi yang baik silahkan diceritakan, tapi kalau bermimpi yang buruk tidak boleh diceritakan. Maka di sini Rasul bertanya, apakah engkau sudah kabarkan kepada yang lain tentang mimpi ini? Sa'ala hadza su'al li annahu, kenapa? Seandainya dia mengatakan lam akhbar ahad, aku tidak mengabarkan siapapun, maka kemungkinan Rasul akan memberi cukup kepada dia, memberitahu untuk dia saja. Tetapi di sini perhatikan hadza huwa zahir. Yang tetapi di sini apa? Summa yubayyinuhu al-hukam alaihi as-salah wassalam, lakin lamma qala innahu akhbara biha sara la budda min bayaniha linnas umuman. Karena sudah diumumkan kepada yang lain, ya mau tidak mau. Ini karena sudah menyebar, berarti pemberitaannya pun harus disebarkan lagi. Jawabannya harus disebarkan karena semua orang sudah tahu. Karena itu jamaah rahimakumullah, ketika terjadi suatu kesalahan, maka yang ketika kesalahan itu sudah menyebar, maka yang benar ini pun harus disebarkan. Tidak bisa hanya untuk satu orang, kecuali kalau dia bertanya sendiri, jawabannya untuk konsumsi sendiri. Tapi karena di sini orang berbanyak, maka jawabannya pun harus dengan orang-orang banyak. Kemudian di sini dikatakan, maka Nabi kemudian mengatakan fahamidallah. Maka Nabi bertahmid, memuji Allah, wa asna alaih. Ya, kemudian memuji lagi, dan dia mengatakan sesungguhnya Tufail melihat suatu mimpi dan mengabarkan kepada kalian. Kalian telah apa? Di dalam mimpi itu mengatakan apa? Kalian bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani mengetahui ucapan kalian ini. Kalian masih mengatakan apa? Masya Allah wa sya'a Muhammadun. Ya, seakan-akan pengagungan di sini adalah yaitu dua pengagungan kepada Allah dengan pengagungan kepada Rasulullah. Yang dikhawatirkan nanti apa yang akan terjadi? Pengagungan Rasulullah ini sama dengan pengagungan kepada Allah, padahal berbeda. Ya. Di sini makanya dikatakan yamna'hu, kalian telah melarang aku, melarang aku mendapatkan ini dan itu. Kenapa? Al-haya, malu. Malu disebabkan apa? Bukan malu mengingkari yang batil, tidak. Karena memang belum ada wahyu yang menjelaskan tentang hukum ini. Ini boleh apa enggak? Tapi Rasul sudah merasa malu. Malunya kenapa? Seakan-akan nama beliau disejajarkan dengan Allah. Tapi belum ada larangan. Bagaimana caranya? Beliau pun diam. Nah, ketika ini, maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau katakan semuanya berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsunya, tidak, tapi berdasarkan wahyu. Maka beliau diam, belum mengatakan. Nah, setelah mendapatkan mimpi ini, baru beliau mengatakan jangan mengatakan begitu. Berarti di sini sudah ada perintah dari Allah, sudah ada larangan dari Allah, jangan mengatakan begitu. Jangan mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammadun, tetapi apa? Katakan walakin qulu masya Allah wahdah. Akan tetapi katakanlah apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri tanpa Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya inilah yang namanya tauhid. Ingat bahwasanya masyiah, kehendak itu hanya yang berlaku hanya kehendak Allah. Ya, jadi antum ucapkan yang sekarang ini kalau ada orang melahirkan dan sebagainya mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, antum ucapkan apa? Masya
Allah. Tidak boleh antum mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Nabi SAW sudah wafat. Ya, sudah wafat, tidak ada. Maka yang paling pantas adalah Masya Allahu wahdah. Ucapkan Masya Allah. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ingat, dalam rangka untuk apa? Untuk mengagungkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Silahkan. Penglihatan gimana Pak Ji? Buta. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Apakah terbelalak begitu? Allahu a'lam. Ya, yang penting kita semua akan begitu meninggalnya. Cuman yang kita pikirkan adalah bekalnya. Udah cukup apa belum nih? Ya, mengenai masalah itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta dimatikan atau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya. Ya. Bisa. Ya. Mimpinya orang soleh itu berbeda dengan mimpi orang biasa. Kalau mimpi orang biasa dipakai nyari nomor. Ya, tapi kalau orang soleh beda mimpinya. Tapi hati-hati, tidak semua mimpi bisa diakui. Ya kan, betul? Ada yang mimpi bertemu dengan Rasulullah, mimpi bertemu dengan Muhammad. Setelah dikorek-korek ternyata oh enggak, itu cuma cerita saja. Masya Allah. Ya, jadi enggak gampang ya menghukumi oh ini mimpi benar, tidak. Kenapa? Karena terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih mimpi itu adalah termasuk bagian dari wahyu. Ya Allah, ya jadi wahyu itu kan turun dengan berbagai macam, termasuk wahyu mimpinya azan. Coba antum lihat. Pertama disyariatkan azan melalui apa? Mimpi. Siapa yang bermimpi? Siapa? Zaid. Ya, kalau tidak salah Zaid bin Zaid, Sabit bin Zaid. Siapa antara itu? Itulah yang bermimpi tentang azan. Maka Rasul kemudian melegalitaskannya. Ya, ini sudah. Jadi ini kan di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang gimana? Waduh, enggak bisa. Ya, termasuk rebu wekasan ini. Ya kan, ini kan berdasarkan dikatakan kasyaf dan sebagainya. Padahal ini Allahu a'lam. Ya. Baik, ada cukup? Allahu a'lam. Kalau itu ada mungkin bisa dibagi-bagi mungkin. Biar anda antum aja ketemu Rasul. Ya. Itu siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah maka dia benar. Melihat memang wajahnya Rasulullah. Tapi kan tidak semata-mata langsung bisa kita ceritakan. Ya, semua boleh bermimpi karena semuanya tidur. Ya Pak Ji, gimana? Aduh, jangan dah Pak Haji. Saya enggak bisa Pak Haji, sama seperti antum semua. Ya, nanti insya Allah kalau masalah pembelajaran itu silahkan antum cari dengan kelas, artinya dengan bahasa kelas, masuk kelas sendiri. Karena memang ini butuh orang yang memang intensif, dan belajar waris itu sama seperti belajar matematika Pak Haji. Masuk sehari 2 hari bisa, masuk ke 3 hari mulai berkurang. Kenapa berkurang? Karena tidak dapat waris Pak Haji. Nah itu nanti insya Allah bisa coba dengan biasa dokter ya,
Ustaz Fauzi, kemudian dan sebagainya. Insya Allah beliau sangat-sangat bisa dalam hal seperti ini. Ya kalau sengketa dulu baru bisa dijawab aja. Ini mungkin jazakumullah khairah ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.